Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayatul Afifah, angkatan 1992. Pada praktikum komunikasi data ini, kita diperintahkan untuk membuat yaitu jaringan PC atau laptop yang terdiri dari 1 server dan 7 klien dengan menggunakan IP status dan lakukan pengujian jaringan antar komputer, baik klien server maupun klien. Berikan analisa dari hasil percobaan tersebut. Nah, langsung saja kita buka software Cisco. Di sini kita pilih server, kemudian pilih switch. Nah, untuk switchnya kita menggunakan switch yang pertama, lalu kita pilih PC sebanyak 7 buah. Setelah selesai, kita sambungkan dengan menggunakan kabel strike. Di sini kita menggunakan kabel strike karena kita akan menghubungkan dua sistem yang berbeda, seperti switch dengan PC atau server dengan switch, sehingga kabel strike lebih cocok untuk digunakan. Lalu apabila di sini terdapat dua buah keterangan atau kode, yang mana kode tersebut berupa warna seperti ini, warna orange dan juga hijau, di mana warna hijau menandakan bahwasanya PC telah terhubung dan orange masih dalam proses. Setelah terhubung semua, langsung saja kita ganti dengan menggunakan alamat IP yang berupa NIM, di mana di sini kita ketik 192.168.21. Setelah selesai, kita lakukan hal yang sama untuk PC 1 dan seterusnya. Nah, di sini kita memerlukan penggunaan default gateway yang sama dengan server agar server dapat terhubung dengan PC-PC tersebut. Nah, satu alamat IP address ini digunakan untuk satu PC, dan setiap alamat harus berbeda-beda karena ketika nanti
PC-nya sama atau alamatnya sama, maka tidak dapat terdeteksi atau terjadi error seperti itu. Nah, di sini kan kita menggunakan alamat IP statis. Nah, alamat IP statis sendiri itu adalah alamat IP yang tidak dapat berubah atau hanya dengan cara manual bisa merubahnya. Langsung saja kita coba running dengan cara memasukkan terlebih dahulu file dari server 1 ke PC pertama, PC kedua, PC ketiga, PC keempat, PC kelima, PC keenam, dan PC ketujuh. Nah, di sini agar kita tahu bahwa filenya sudah masuk itu dengan cara melihat dari list statusnya di sini. Di sini tertera successful, yang artinya pengiriman dari server 0 ke PC 0 berhasil, server 0 PC 1 berhasil, server 0 PC 2 berhasil, dan seterusnya. Kita dapat melakukan running dengan cara kita klik simulation, lalu kita jalankan. Nah, apabila file yang telah diberikan dikirim ke switch, kemudian dikirim kepada masing-masing PC, itu berarti sambungan telah terhubung dan pengirimannya telah berhasil, program telah sesuai. Namun kita juga bisa melakukannya dengan cara pilih command prompt. Nah, kemudian kita stop terlebih dahulu, rubah ke yang kedua, di mana perintah tugas praktikumnya yaitu buatlah jaringan PC atau laptop yang terdiri dari 1 server dan 7 klien dengan menggunakan IP dinamis dan lakukan pengujian jaringan antar komputer baik klien server maupun klien-klien. Berikan analisa dari hasil percobaan tersebut. Nah, untuk yang pertama tadi saya belum memberikan analisa. Jadi begini, ketika klien telah berjalan atau file telah berjalan seperti yang dicontohkan pada simulasi tadi, maka itu artinya file dapat terkirim. Nah, sedangkan IP dinamis sendiri adalah IP yang hanya bisa dirubah oleh manusia atau secara manual, dan IP ini tidak dapat berubah-ubah. Jadi ketika kita menggunakan alamat IP statis, maka ketika kita ingin merubahnya kita harus menggunakan cara manual, yaitu dengan menekan switch, kemudian kita masukkan data-datanya atau menekan PC-nya, kemudian kita pilih desktop. Nah, di sini kan terdapat keterangan status, jadi kita masukkan secara manual seperti itu. Langsung ke tugas praktikum yang kedua. Nah, pada praktikum yang kedua kita diminta untuk membuat IP dinamis. Jadi kita pilih saja DHCP, kita tunggu sebentar. Maka secara otomatis IP address akan terisi seperti itu, tanpa harus kita yang merubahnya.
kita lakukan hal sama ya dengan PC1. PC2, dan juga saat kita menggunakan PC di Namis ini, alamatnya yang terinput secara otomatis berubah-ubah atau berbeda-beda. Tidak sama dengan statis yang ketika kita memasukkannya itu hanya menggunakan satu buah alamat yang tidak berubah-ubah dan juga dimasukkan secara manual. Itu perbedaan antara statis dan juga dinamis. Nah, setelah selesai semua, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita pilih file, kemudian kita masukkan dari server 1 ke PC pertama, server 1 PC kedua, server 1 PC ketiga, server 1 PC keempat, server 1 PC kelima, server 1 PC ke-6, dan server 1 PC ke-7. Nah, di sini terdapat keterangan yaitu successful, yang artinya pengiriman sukses. Kemudian kita lakukan simulasinya. Nah, setelah berjalan seperti ini, itu artinya file telah terhubung, sehingga setelah terhubung seperti ini, itu artinya kabel atau jaringan telah terhubung dan file dapat dikirim maupun diterima dari PC dan server. Nah, untuk IP dinamis sendiri itu adalah IP yang dapat berubah-ubah, yang mana ketika tadi kita memilih DHCP, kita klik, maka secara otomatis IP akan terisi, dan pada saat pengisian IP tersebut IP yang dimasukkan itu berbeda-beda. Dari keduanya sangat jelas bahwasanya ketika statis itu kita menggunakan IP secara manual atau memasukkan IP secara manual, dan juga alamatnya tidak boleh berubah-ubah. Sedangkan untuk dinamis itu alamatnya berubah-ubah dan juga kita tidak perlu memasukkannya secara manual karena akan terinput secara otomatis. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.